Sebelum jalur kambium itu ada yang namanya korteks, dan buahan ini terluka, jadi asam traumalin itu yang menyembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan penyetekan atau sebelum kita melakukan penyambungan kopi. Baik itu dari alat-alat kita maupun pakaian seperti yang kita pakai, ataupun alat-alat seperti pisau, gergaji, gunting dahan, sampai pada pakaian termasuk juga sepatu yang kita pakai yang harus kita perhatikan. Saya membuat konten ini karena ada pertanyaan dari rekan kita, katanya dia telah melakukan penyambungan sesuai dengan konten-konten yang telah saya buat dan mengikuti petunjuk-petunjuk seperti yang saya kontenkan, baik melakukan sambung sisip, sambung belah, ataupun sambung tempel. Akan tapi hasilnya katanya sampai 80% yang gagal. Maka dia sangat kecewa sekali. Untuk itu saya membuat video ini. Saya yakin teman kita ini menyaksikan juga video ini. Saya juga penasaran, saya diminta untuk datang ke lokasi atau datang ke kebunnya untuk memeriksa sambungan yang telah beliau lakukan. Saya juga merasa heran, ternyata setelah saya periksa teknik-teknik yang dia terapkan memang benar sesuai dengan apa yang saya ajarkan, baik sambung sisip, sambung belah, ataupun sambung tempel. Nah, kemudian saya bertanya kepada beliau, waktu penyambungan, dia melakukan penyambungan sore hari atau pagi hari? Dia menjawab, terkadang pagi hari, terkadang sore hari. Nah, sebelum dia melakukan penyambungan, kegiatan apa saja yang beliau lakukan? Ternyata beliau pada siang harinya, dia melakukan penyambungan pada pagi hari di bawah jam 8. Sedangkan sore hari setelah jam 4 sore. Nah, untuk siang harinya, sebelum melakukan penyambungan atau setelah melakukan penyambungan pada pagi hari, dia beraktivitas menyemprot rumput. Nah, dari sini saya menilai kesalahannya waktu dia beraktivitas yang lain-lain. Itu makanya tadi saya sebutkan kita harus memperhatikan mulai dari alat-alat sampai kepada pakaian. Seperti saya juga pada sekarang ini baru saja pulang dari melakukan penyemprotan. Ini celana panjang saya ini masih basah-basah seperti ini, dan termasuk juga sepatu saya ini. Nah, jadi maksud saya harus memperhatikan pakaian. Ya, jadi pakaian kita yang kita kenakan ini, walaupun ini secara tidak langsung kita menyentuh entres atau alat-alat yang kita pakai ini, terkadang tanpa sadar kita memegang pakaian yang kita kenakan dari bekas kita menyemprotkan herbisida di tengah kebun. Secara tidak langsung, tanpa kita sadari, sama saja dengan kita meracuni. Jika kita memegang entres, entresnya keracunan. Jika kita memegang batang utama, tempat kita menyambungkan entresnya, batang utamanya juga ikut keracunan. Dan juga saya sempat memeriksa alat-alat yang beliau siapkan seperti ini. Beliau menyiapkan alat-alat yang dia siapkan seperti mengasah pisau atau mengasah gunting untuk menajamkannya seperti ini. Nah, di tempat ini air yang mengandung karat dan banyak mengandung serbuk-serbuk besi. Ini dia mencuci atau membersihkan bekas dia menajamkan alat-alatnya. Nah, dia tajamkan di sini, di tempat ini. Dia cuci di sini. Nah, ini terkadang dia juga pulang dari menyemprot. Nah, terkadang mencuci tangan di sini, mencuci kaki di sini. Juga ada persediaan airnya di samping ini. Nah, ini ada persediaan airnya, juga dia cuci di sini. Nah, ini air hujan katanya. Jadi ini termasuk kesalahan fatal. Di sinilah letak kesalahannya. Walaupun dia telah menerapkan teknik-teknik yang benar, apabila alat-alatnya kurang steril seperti ini. Nah, alat-alatnya itu yang menjadi masalah. Yang bermasalah alat-alatnya itu. Ada dua kesalahan yang sangat fatal. Pertama dari pakaian yang dia pakai menyemprotkan herbisida, dia pakai juga waktu melakukan penyambungan. Jadi seperti tadi saya katakan, tanpa sadar terkadang kita memegang sepatu yang masih ada saja bekas-bekas herbisidanya. Terkadang kita memegang baju atau celana yang kita pakai, yang tadinya kita pakai juga untuk melakukan penyemprotan. Nah, jadi secara tidak langsung entres ataupun batang utama yang kita sambung akan keracunan. Itu mengenai alat yang kita pakai maupun pakaian yang kita pakai. Tempat kita membersihkan alat-alat kita itu juga sangat berpengaruh. Seperti misalnya kita membersihkan alat-alat kita bersihkan dengan air hujan. Karena air hujan itu pada setiap daerah masing-masing mengandung unsur nitrogen yang berbeda-beda. Seperti ini misalnya air hujan ini, kita hold dulu. Air hujan ini mengandung 15 ppm nitrogen. Jadi nitrogen 15 ppm ini masih kita anggap aman apabila memang 15 ppm ini. Tetapi kalau di daerah teman-teman mungkin bisa mencapai 30 ppm-an, mungkin sudah tidak aman lagi jika kita harus melakukan pencucian alat-alat
dengan air hujan. Lain halnya jika kita melakukan pencucian dengan air. Nah, ini saya ambil air dari sumur. Nah, ini hanya 9 ppm. Jadi 9 ppm, 15 ppm itu masih aman jika kita harus melakukan pencucian atau mencuci alat-alat kita dengan air yang berkadar nitrogen 15, 16, 20. Kalau sudah 30-an akan bermasalah. Karena nitrogen itu sama saja dengan alat-alat kita itu terkena urea jika kita memakai air hujan yang mengandung kadar ppm yang sangat tinggi. Jadi bagi teman-teman sekalian yang tidak mengetahui atau tidak ada alat untuk mengecek air hujan yang teman-teman pemirsa sekalian tampung, sebaiknya kita tidak melakukan pencucian alat-alat setek atau alat-alat penyambung kopi kita dengan air hujan, karena kita tidak mengetahui berapa kadar ppm-nya. Seperti saya sebutkan tadi, air hujan itu mengandung nitrogen. Nah, nitrogen itu tidak bagus apabila mengenai luka pada entres atau pada batang utama ketika kita melakukan penyambungan. Ya, kalau kadar air kita mempunyai nitrogen yang rendah seperti punya saya ini tadi, tidak bermasalah. Yang tidak kalah penting juga seperti pada entres ini. Seperti biasa kita melakukan pemotongan seperti ini. Terkadang kita potong memakai gunting. Nah, kita potong seperti ini misalnya. Kita potong dari ruas ke ruas ini. Nah, jadi maksud saya ketika kita melakukan pemotongan seperti ini, nah, ini untuk pemula. Untuk pemula, bagi yang senior, walaupun tidak saya jelaskan, ini mereka semua sudah tahu. Ketika kita melakukan pemotongan dengan gunting, di bagian bawah gunting ini, nah dari sebelah sini ya akan mengakibatkan memar. Seumpama kita memotong dari sini. Nah, yang dari sebelah bawah ini akan berakibat memar. Nah, entresnya ini. Sebaiknya kita melakukan pemotongan entres ini tidak kita potong dengan gunting. Kita potong saja dengan pisau seperti ini misalnya. Ya, potong memakai pisau agar mengurangi memar yang berlebihan. Karena sifat memar itu, nah seperti ini ya, kita potong saja memakai pisau seperti ini. Karena kita pasti membawa pisau jika kita melakukan penyambungan. Kita potong saja dengan pisau. Jadi saya jelaskan, memar ini akibat karena kita potong dengan gunting, ataupun jika kita melakukan pemotongan dengan gunting, kita ulang juga dengan pisau. Nah, kita perbaharui dengan pisau. Ini tadi dengan gunting kita memotongnya. Ketika kita melakukan peruncingan, sepaling tidak 1,5 mili ini kita buang. Kita sertakan supaya ikut terbuang di ujungnya. Nah, seperti ini. Paling tidak 1-2 mili yang ikut terbuang. Karena seperti tadi saya jelaskan, ketika terjadi memar ini, kan terjadi absis. Absis apa itu ya? Absis, bahasa sederhananya, akan jadi pembengkakan. Karena sifat dari batang kopi ini tumbuhan ya. Nah, pada kulit ini ada yang namanya kortek. Sebelum jalur kambium itu ada yang namanya kortek. Jadi kortek ini apabila terjadi memar, hormon yang namanya asam traumalin. Jadi mungkin Anda juga belum paham dengan apa yang namanya asam traumalin. Asam traumalin itu adalah obat bagi tumbuhan. Apabila tumbuhan ini terluka, jadi asam traumalin itu yang menyembuhkan. Hormon asam traumalin itu mengalir pada jalur pengangkut. Jalur pengangkut itu yang disebut dengan pipa silem atau pipa phloem, baik pipa ke atas maupun pipa ke bawah. Jadi kortek itu apabila memar, korteknya ini akan terjadi, bahasa sederhananya biar mudah mengerti, akan terjadi pembengkakan. Ketika ini memar terjadi pembengkakan itu, asam traumalin itu akan kurang maksimal untuk bekerja. Lebih baik kita berikan luka langsung seperti ini daripada memar. Nah, bisa kita buktikan. Seumpamanya ini memar dari sebelah ujungnya ini, kita memarkan sedikit saja, mungkin selebar kuku kita ini. Nah, kita lihat beberapa jam kemudian dia akan melebar. Dia akan melebar ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah juga. Lain dari dengan kita melakukan penyayatan seperti ini, terjadi luka misalnya. Nah, ini luka seperti ini. Dia tidak akan melebar kemana-mana. Karena sifat si asam traumalin tadi mengalir di jalur pengangkut yang saya sebut tadi, yaitu silem ataupun phloem. Jadi itu sifatnya. Makanya harus kita perhatikan dengan benar-benar, jangan sampai ini terjadi memar. Apabila memang kita harus melakukan pemotongan dengan gunting seperti ini, mestinya kita ulang dengan pisau. Kita ulang paling tidak 2 mili ini. Nah, paling tidak 2 mili ini kita buang juga. Yang ke ujung itu kita buang juga. Nah, makanya saya sebutkan lebih baik kita jika memotong entres tidak kita potong dengan gunting. Nah, gunting ini biar kita gunakan saja untuk memotong ranting-ranting atau untuk kita membersihkan cabang-cabang, boleh saja kita memakai dengan menggunakan gunting ini. Makanya sering kita lihat kalau teman-teman pemirsa sekalian melihat senior-senior yang melakukan penyambungan, apabila dia memotong dengan gunting ini, baik dia memotong batang utamanya atau dia memotong entresnya, dia akan mengulangnya
dengan pisau. Karena dia menghindari absis yang saya sebutkan tadi, yaitu pembengkakan pada korteks yang saya sebutkan tadi. Dan juga kita harus menjaga daerah nodus. Nodus itu daerah pangkal daun ini ya. Nah, kita harus menjaga nodus ini jangan sampai ini terlepas seperti ini. Nah, seperti ini jangan sampai. Nah, karena tempat keluar mata tunas itu di daerah nodus ini. Apabila nodusnya ini rusak, maka sudah bisa dipastikan mata tunasnya juga akan menjadi rusak. Makanya lebih baik kita untuk melepaskan daunnya ini kita potong saja seperti ini. Jangan sampai kita rempel seperti ini. Kalau kita lepaskan seperti ini, kemungkinan besar akan rusak. Walaupun tidak rusak, ada dua kemungkinan, ini bisa rusak bisa tidak. Untuk kita berjaga-jaga, lebih baik kita potong saja seperti ini. Kalau kita rempel, kemungkinan besar nodusnya ini, arti nodus itu adalah tempat dudukan daun ini dan juga tempat keluar mata tunas. Nah, itu yang harus kita jaga. Jadi intinya yang harus kita perhatikan, alat-alat yang kita pakai itu harus kita sterilkan, jangan sampai baik tempat kita mencucinya ataupun tempat kita mengasahnya tidak kita bersihkan dengan benar-benar. Dan juga pakaian yang kita pakai, sebaiknya kita menyiapkan pakaian yang khusus ketika kita menyambung kopi. Jangan kita memakai pakaian yang bekas kita menyemprot atau bekas kita memakai herbisida. Juga untuk masalah entresnya sebaiknya kita hindari supaya entres ini tidak terjadi memar atau tidak terjadi pembengkakan hingga korteks yang ada pada kulit entres ini tidak mengalami kerusakan. Itu saja, mungkin video ini merasa bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe atau tombol subscribe-nya masih berwarna hitam di bawah video teman-teman sekalian, silahkan lakukan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.